kali ini Bu Silvi yang banyak mungkin orang pertanyakan ya tentang jual beli tanah atau tentang pertanahan gitu. Banyak yang menghadapi seperti ini ya. Jadi dia itu menyewa tanah, menyewa ruko, ya kan? Menyewa ruko. Lalu di situ tidak ada perjanjian antara penyewa dan pemilik. Tidak ada perjanjian, hanya saja di situ ada cuman selembar kwitansi. Itu bagaimana, Ibu Silvi? Ya. Bicara tanah, ada yang namanya alas hak. Alas hak itu adalah dokumen tanah, bisa berupa surat jual beli, akta jual beli, akta hibah, dan SHM alias sertifikat. Ya mirip kita kalau mau punya mobil kan pasti ada STNK dan BPKB, itu sudah sah gitu. Nah pertanyaannya Zaki tadi adalah ada seseorang yang menyewa sebuah bangunan berikut tanahnya pasti kan, tapi tidak ada perjanjian sewa menyewa, hanya berupa kwitansi. Bagaimana hukumnya kan begitu. Nah ini sebenarnya sedikit panjang karena yang saya ingin tahu, katanya pemiliknya tidak mengetahui tentang sewa menyewa tersebut. Ya cek dulu kwitansinya atas nama siapa. Kan biasa di kwitansi pembayaran sewa menyewa antara si A atau si B. Si A ini memang penyewanya misalnya, kemudian yang menyewakan benar nggak si B pemilik ini, atau Z atau F. Ini perlu ditelusuri. Kalau ketika pemiliknya tidak ada di kwitansi namanya tersebut, ya usir aja. Karena tidak sah secara hukum. Ya 1320-nya nggak masuk. Ya KUH perdatanya 1320 tentang sahnya perjanjian nggak masuk. Karena ketika perjanjian adalah antara si A dan si B, si C, si D, si F itu nggak masuk. Itu jadi kalau mau tahu tentang sewa menyewa antara pemilik dan penyewa. Kalau di kwitansi hanya ada nama penyewa tapi tidak ada nama pemilik, tidak sah. Itu. Ya, ada pertanyaan lagi? Ya. Tetapi kalau memang itu benar di dalam kwitansi itu antara pemilik dan penyewa, itu bagaimana, Bu? Ya, terima kasih. Nah, biasanya kan di dalam kwitansi ada tulisan keterangan, ya. Misalnya keterangan sewa Desember 2021 hingga Desember 2022. Misalnya, ya. Terus di situ biasanya kan ada nilai rupiahnya juga. Ya. Nah, kemudian syarat-syarat lainnya itu biasanya ada yang tidak tertulis, ada yang tertulis, tapi namanya kwitansi kan sangat kecil. Tulisannya seperti apa? Ketika ada namanya antara penyewa dan juga pemilik sah. Ya, cuma saja kadang orang bilangnya kwitansi ini nggak sah. Kwitansi sah asalkan ada bukti lainnya. Misalnya penyewa menyatakan memang sudah sepakat dengan pemilik dan pemilik juga mengakui memang sudah sepakat, itu sah. Jadi kwitansi bisa dijadikan barang bukti tapi ditambahkan dengan keterangan para pihak. Begitu. Ada lagi? Kalau tanah berhubungan dengan warisan misalnya nih, ada orang tua belum meninggal. Kalau kebetulan orang tua ini kaya nih, banyak uangnya, banyak tanahnya. Nah, terus memang sudah ada satu tanah dituliskan untuk orang tua ini punya 5 orang anak misalnya. Cuman ada satu tanah di atas namakan nama anaknya gitu loh. Sementara orang tuanya belum meninggal gitu loh. Terus tanahnya dijual dan keluarga meributkan tanah itu. Bagaimana cara hukumnya untuk menyelesaikan permasalahan itu? Sementara tanah itu memang atas nama salah satu anak tersebut gitu loh. Sementara orang tuanya belum mewariskan atau kalau menghibahkan ke anak tersebut. Memang kebetulan nama di tanah tersebut nama anak tersebut gitu loh. Nah, anak tersebut menjual tanahnya gitu loh, dan keluarganya yang lain nggak setuju dengan itu karena orang tuanya belum meninggal gitu loh. Apakah itu bisa kita
masuk ke dalam ranah hukum untuk menyelesaikannya atau gimana Bu kalau Oke. Kalau bicara warisan, waris mewarisi, satu dulu nih. Orang tuanya harus sudah meninggal, makanya disebut pewaris. Harta bendanya, mau uang, tanah, bangunan dan sebagainya, disebutnya warisan. Nah, kalau masih hidup belum ada waris mewarisi namanya. Itu bentuknya masih benda. Benda bergerak, benda tidak bergerak. Nah, ketika bicara anaknya 5, kemudian salah satunya kemudian punya nama atas salah satu rumah tersebut, telusuri dulu yang mengganti nama itu siapa. Apakah pribadi anak itu atau suruhan orang tuanya? Kan begitu dulu. Kalau ternyata anak itu membuat sendiri tanpa persetujuan orang tuanya, masuknya penggelapan. 372 penggelapan. Akan tetapi ketika orang tuanya memberi kepada anaknya, sah-sah aja. Orang masih hidup mau kasih siapa juga nggak masalah. walaupun dia belum meninggal gitu. Iya, karena itu disebutnya hibah. Tapi kalau tidak ada kalimat hibah, itu juga tidak sah. Tidak sah secara hukum. Tapi kalau dia sengaja untuk merubah nama balik tanpa pengetahuan orang tuanya, disebutnya penggelapan. Ya, tapi kalau orang tuanya yang menyuruh, anaknya tinggal protes saja, yang lainnya bagaimana? Gitu. Ya, bisa dimasukkan sebagai hibah. Tapi kalau tidak ada tercatat di notaris, ya namanya juga mengambang lah begitu. Jadi anak-anak yang lain bisa protes ke orang tuanya mumpung masih hidup, daripada rame kan ribut, mendingan dibicarakan baik-baik gitu. Ada saat orang beli tanah nih, sudah lama memang dia tidak menempati, tapi dia punya haknya segala macam, tiba-tiba dibangunlah bangunan atau rumah lah contohnya kayak gitu. Nah, yang menduduki tanah tersebut ngotot karena dia sudah lama menempati di situ, gimana tuh hukumnya Ibu Silvi? Orang itu misalnya punya apa, AJB atau SHM, itu sudah kuat. Apalagi kalau punya SHM gitu. Nah, disinilah letak kadang-kadang timbulnya masalah. Katanya yang punya tanah wajib untuk menjaga tanahnya, wajib patok dan sebagainya. Tapi ada juga kerugian yang disebabkan oleh kelicikan orang lain. Ya, tanpa sepengetahuan membuat surat lain dan sebagainya, sehingga haknya berpindah. Atau orang yang menempati sebenarnya nggak punya alas hak, memakai alas hak bukan palsu, tapi memang punya alas hak tapi di bidang tanah yang lain. Dan itulah yang bisa masih diperjuangkan. Pun andaikan apalagi misalnya ditempati oleh orang lain tanpa sepengetahuan, berarti adanya niat tidak baik, mensereanya orang tersebut tidak baik, pasti ada dugaan tindak pidana di situ. Nah, itulah yang saya juga sedang hadapi, di mana tanah tiba-tiba dibangun, kemudian katanya ada perjanjian sewa menyewa, ternyata perjanjian sewa menyewanya itu dengan surat-surat palsu. Nah, itu pasalnya udah berapa? Satu, kena pasal 385 KUHP, kemudian kena pasal pemalsuan surat, pemalsuan isi surat yang menyebabkan hak seseorang terlanggar itu. Ya, jadi kalau ditanyakan bagaimana hukumnya, ya lapor polisi. Atau jikalau misalnya pun kalau kita misalnya menggugat secara perdata, nggak bisa juga. Apa yang mau dibatalkan, misal AJB dibatalkan, masa AJB kita dibatalkan? AJB dia nggak ada urusannya dengan AJB kita. Salah satunya jalan coba melaporkan ke polisi adanya dugaan tindak pidana penyerobotan tanah, pemalsuan surat, pemalsuan isi surat. Itu yang harus dilakukan. Demikian.